Silakan teman-teman yang mau foto. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, maka pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2020, saya Bupati Biak Numfor dengan resmi melantik pengurus daerah Kamar Adat Pengusaha Papua sesuai keputusan Bupati Biak Numfor nomor SK titik 064 garing SK garing D garing KU garing PPP Papua garing JPR garing 3 Romawi garing 2020 tanggal 10 Maret 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan beserta kita, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Biak 10 Maret 2020, Bupati Biak Numfor, Heri Ariola SSD MPD. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Tadi dalam pelantikan saya telah sampaikan bahwa organisasi ini saya berharap kepada pengurus yang dilantik tidak menggunakan organisasi ini hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi saudara-saudara ditunjuk untuk mewakili anak-anak negeri yang ada di negeri para Mambre ini. Maka rangkulah seluruh anak-anak negeri ini untuk pengembangan sektor ekonomi maupun pengembangan diri dalam SDM maupun tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, saya juga telah mengingatkan bagi organisasi KAP bahwa organisasi ini, saya mengutip apa yang disampaikan Ketua Umum Provinsi Papua tadi, bahwa buktikan kalau KAP ini bukan organisasi abal-abalan. KAP ini bukan organisasi asal-asalan. KAP ini bukan organisasi yang dibentuk cuma untuk numpang karena saya adalah kontraktor, saya dapat proyek dalam organisasi ini. KAP ini tidak hanya urus kontraktor untuk pihak ketiga saja, tetapi KAP juga mengembangkan sumber daya manusia anak-anak Papua dalam usaha-usaha yang lain, dalam bidang pengembangan ekonomi maupun sumber daya manusia yang lain. Sehingga saya tidak mau lihat juga KAP cuma sibuk dengan proyek saja. Akhirnya baku marah semua karena lain dapat proyek, lain tidak dapat marah. Lain tidak dapat baku marah sudah. Tetapi saya juga tantang KAP tahun ini di dalam APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2020 kita juga programkan untuk kelompok pembuat pakan ternak. Kita pengadaan peralatannya sampai dengan modalnya untuk pembuatan pakan ternak. KAP membentuk kelompok anak-anak Papua yang siap untuk membuat pakan ternak. Mengapa? Karena kita di Biak juga punya pengusaha-pengusaha ayam petelur, ayam potong, bahkan ternak babi. Tapi mereka harus pesan pakan ternak dari luar. Ini juga menjadi tantangan untuk KAP dalam merancang setiap program-program kerja. Hari ini kita bilang kita mulai surplus B2, babi. Tapi orang Biak yang pelihara babi sedikit. Masih saudara-saudara dari Toraja, dari Batak yang punya peternakan babi lebih banyak. Ini yang KAP juga harus pikir. Tidak semua harus jadi kontraktor. Jangan karena tren kontraktor naik, semua mau ikut rame-rame jadi kontraktor. Hari ini kita mulai bulan Desember kemarin sempat surplus telur ayam, ayam potong. Tapi anak Papua berapa yang punya peternakan ayam? Saya minta kepada KAP persiapkan
kelompok-kelompok ini kita bina dan kita siap untuk alokasikan anggaran untuk mendukung. Saya mau lihat lewat KAP ini anak Papua berkelahi karena kami punya kelompok ayam petelur atau kelompok peternak ayam potong atau peternak babi belum dapat dukungan. Saya tidak mau lihat di KAP ini orang cuma berkelahi karena saya belum dapat proyek. Kontraktor adalah salah satu bagian, tapi bukan harus semua jadi kontraktor. Ada sektor-sektor lain juga yang harus kita kembangkan. Kepala Dinas Perikanan ada ya? Ya. Saya berharap ke depan kita punya kapal-kapal bantuan untuk pengembangan perikanan juga. Kerjasama dengan KAP. Mana kelompok yang siap kelola kapal yang kita dapat bantuan untuk pengembangan sektor perikanan? Ini berbagai organisasi yang ada, berbagai sektor yang ada ini bisa kita padukan menjadi sebuah kekuatan besar buat kita. Saya mau KAP tidak diberikan image seakan-akan KAP ini hanya ada kontraktor. Kamar Adat Pengusaha Papua ini juga bisa kemitraan dengan Dinas Koperasi Perindak maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk peralatan-peralatan pengasapan ikan, buat abon ikan. Apa yang harus dikembangkan? Potensi-potensi ini. Maka saya berharap pengurus yang dilantik hari ini setelah dilantik segera buat rapat kerja. Apa yang menjadi program prioritas kalian dalam menjalankan KAP ini? Kalau tadi dilantik 5 tahun, tapi kalau vakum 1 tahun kita ganti lagi yang baru. Kita ajukan dan kita minta ganti yang baru dan direvisi. Karena apa? Saya tidak mau organisasi ini cuma kita lantik, ketua umum dari Jayapura tiba di Biak. Luar biasa, karena Manfun Kawasabiak hadir, Sekjen hadir, Bupati hadir, Forkopimda hadir. Anggota DPRD hadir. Lalu kalau kehadiran kita hari ini cuma seremonial untuk ada pengurus KAP, lebih baik tidak usah. Saya berharap ini menjadi catatan penting bagi KAP dalam merancang program-program arah kebijakan supaya keberpihakan kepada anak-anak Papua ini tidak hanya dipandang, dilihat ini keberpihakan ke anak Papua hanya dilihat dari sisi pihak ketiga atau kontraktor. Tapi dari segi pengembangan sektor-sektor yang lain kita juga kembangkan. Saya berharap ke depan KAP juga mempersiapkan kelompok anak-anak Papua. Lalu diajukan kita programkan. Oh ini kelompok anak Papua yang bisa berkembang dalam dunia perbengkelan. Kita alokasikan anggaran untuk pengadaan alat-alat bengkel dan buka bengkel juga. Ini anak-anak Papua ini bicara banyak, tapi cetak baliho di Biak ini tidak ada anak Biak yang cetak baliho. Betul kan? Yang cetak baliho ini tidak ada anak Biak, tidak ada anak Papua. Yang fotokopi saja tidak ada anak Biak, tidak ada anak Papua. Warung kopi ini jadi tren hari ini, tempat nongkrong di Biak. Tapi baru saja satu ada Yarangga di Mandiri yang buka warung kopi. Yang lain semua pergi nongkrong di warung kopi yang buat. Jadi pengembangan ekonomi anak Papua itu saya berharap tidak dilihat dari satu sisi, satu bagian, tapi bagaimana seluruh lini potensi yang ada dikembangkan. Bagaimana kita mau menjadi tuan di negeri sendiri kalau kita mau makan yang enak saja, pahit, asamnya sabar dulu. Saya pikir ada Bapak Pendeta Mandawin hadir dengan kita. Saya selalu bilang buat anak-anak negeri, jangan pakai otonomi khusus mengklaim diri untuk menjadi tuan di negeri sendiri, tapi saudara jadi pemalas. Kalau malas, ya Alkitab bilang belajar dari semut, toh. Pemalas tidak usah makan. Ini penting. Untuk saya harus sampaikan kepada saudara-saudara di hari ini.
Kemudian harus KAP juga buat pelatihan buat memanage dalam penataan keuangan buat pengusaha Papua. Itu penting. Karena orang Papua masih lebih banyak saya lihat dalam pengusaha. Hari ini dapat kegiatan, dapat program, uang datang, langsung selesai pakai belanja semua. Tidak berpikir untuk jadi modal lagi untuk besok. Betul kan? Ya. Tidak semua. Kita juga tidak bisa mengeneralkan bagian ini, tapi beberapa oknum dan masih banyak oknum-oknum seperti itu yang harus kita bersihkan. Saya sudah sampaikan juga buat pengurus KAP, terutama Pak Ketua. Kita akan bina. Kita bina. 1-2 kali, ketiga tiada maaf bagimu. Kau tunggu bupati baru barang tidak bina kau lagi. Tapi selama saya bupati tidak. Maka kelompok-kelompok usaha ini kita kembangkan. Kemudian bagi teman-teman yang berkiprah di pihak ketiga kontraktor, saya pikir ini bukan dinamika baru di Biak. Teman-teman tahu bagaimana perjalanan Kabupaten Biak Numfor dengan defisit utang daerah, tapi kadang-kadang juga asal bicara. Saya mau kasih tahu bupati juga anak muda sama dengan kamu, anak Biak. Saya bupati, sebagai orang tua, sebagai penanggung jawab, tapi saya juga anak Biak dengan kelakuan cara-cara Biak. Jadi saudara bikin engkau bicara, saya juga akan bikin dan saya bicara. Anda sopan, saya hormati saudara. Kalau saudara tidak hormati saya, kau juga tunggu dulu, oh siapa jadi. Karena kondisi yang kita hadapi di Biak Numfor bukan ketika Herinap jadi bupati, ini sudah terjadi pembawaan. Utang yang ditinggalkan buat saya, terutama teman-teman kontraktor tahu bahwa 400 miliar ditinggalkan untuk Herinap. Hari ini saya sudah bayar 171 miliar. Tinggal 230 lebih, 200 lebih. Dari 200 lebih saya ada minta tim validasi untuk validasi dulu. Karena ada beberapa kegiatan yang ternyata juga saudara-saudara tidak selesaikan. Tapi masuk dalam daftar utang juga. Dan kemarin ketika kami validasi ke lapangan, ini ada hadir anggota DPRD, saya berharap akan bantu untuk mengawasi bagian ini. Kami sudah temui hampir kurang lebih dalam data sementara hampir 10 miliar kegiatannya itu tidak ada di lapangan, tapi ada dalam daftar utang, dan kami sedang merevisi bagian ini. Sehingga ini juga menjadi catatan buat teman-teman kontraktor. Yang berikut, saya berharap hari ini pelantikan KAP, seluruh elemen terutama anak-anak Papua, mari bersatu bangun negeri para Mamri ini, bangun tanah Papua jadi berkat buat kita. Stop sudah baku siku satu dengan yang lain. Sekali lagi saya kasih tahu, stop baku siku satu dengan yang lain. Kamu marah model apa hari ini? Garuda gantung di Herinap punya dada. Saya Bupati Biak Numfor. Oso wamsor dia nona ya rorau bang. Wamsor manggem nona ya pambarang. Roma Biak risaya kako. Boyer mama bo komrang kame, ko be osendo, bo Roma. Rosaro bayaya komrang kame, kumam na kame, kufararum na kame, insama don be aski de koro. Nyos ay mando Biak iner. Bagi yang tahu bahasa Biak selamat, yang tidak tahu tidak apa-apa, nanti baru tanya-tanya. Jadi saya berharap hari ini dengan pelantikan KAP ini harus menjadi satu kekuatan baru buat kita. Bupati juga tidak melindungi diri, mengklaim diri paling benar. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mari Bupati selalu open untuk menerima saran masukan. Tetapi selalu yang Bupati katakan adalah, saya tidak mau kamu buat nama Biak Numfor ini dipermalukan. Kalau tidak suka Herinap, hajar langsung Herinap. Kalau tidak suka ketua DPR, hajar langsung Milka Rumah Ropet.
Jangan bawa-bawa nama Biak Numfor. Orang baca di media sosial, di berbagai media, seakan-akan Biak ini sudah hancur dan bobrok sekali. Sebagai anak Biak, kamu malu ke tidak? Ya? Malu ke tidak? Saudara dan saya harus bersatu untuk melawan orang-orang yang mencemarkan nama Biak. Kalau Herinap ada korupsi, apa susahnya kan pergi lapor saja di kejaksaan, di polisi, lebih aman toh daripada orang lain baca Biak dorang ini. Bukan saya saja bupati, setiap yang berdarah Biak dan yang tinggal di atas Biak, kau harus malu kalau nama Biak dicemarkan. Kau harus marah ketika nama Biak Numfor dicemarkan. Harus malu kalau nama Papua dicemarkan. Kalau saudara tidak malu dan menyayangi tanah ini, negeri ini, kau mau kerja berapa banyak tetap tidak jadi berkat buat kau di atas tanah ini. Saya harap ini menjadi catatan penting. Maka teman-teman seluruh pengurus KAP dan yang tergabung dalam KAP, saya tanya hari ini saudara dilantik, mau melangkah bersama toh? Mau melangkah bersama? Hari ini perahu kapal ini yang menjadi kapten itu Herinap. Jadi kalau tidak mengikut dalam kapal ini dan mengikut kapal-kapal yang lain, semua terserah padamu, kuhormati keputusanmu. Tapi jangan salahkan saya kalau masih pakai 15 dan 40 PK, jangan coba-coba. Karena saya punya 1200 PK ini hantu laut, saya tabrak langsung. Jadi kalau mau bangun Biak sama-sama, mari. Nanti dalam situasi politik yang berbeda, saudara punya hak sebagai anak negeri. Tapi saudara harus punya hati bersatu, bangun Biak. Soal perbedaan itu hal yang lumrah. Soal saling mengkritisi adalah hal yang lumrah. Dalam sebuah organisasi dan kehidupan, kritik saran adalah kekuatan. Tetapi harus lewat koridor, harus punya data yang valid dan bukti-bukti yang otentik untuk menjadi satu kekuatan buat kita. Ini menjadi titipan penting bagi seluruh pengurus KAP, anak-anak negeri Paramambri, anak-anak Papua yang ada di atas tanah ini. Mari kita bersatu. Kalau kita mau jadi tuan di negeri sendiri, supaya kita tidak bilang Amber don datang kuasai kita. Ini saatnya kita bangun. Lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan tidur lewat waktu, lupa diri. Kebiasaan-kebiasaan mabuk pesta pora, ada uang sedikit habis di hasil Tanjung Ria. Stop dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Tahu hasil di Tanjung Ria toh? Ya. Refreshing itu ada batasannya, ada koridornya, ada waktunya. Anak Papua harus tetap unggul, tampilkan. Supaya jangan kita marah begitu bilang Amber don datang kuasai kita orang. Kuasai apa? Kita pamalas, kita biarkan, maka akan terjadi seperti itu. Ini menjadi tantangan besar. Dan sebagai Bupati Biak Numfor yang merupakan anak asli Biak, saya siap bekerja sama dan mendukung KAP untuk mewujudkan SDM Negeri Paramambri dan Tanah Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Siowi maka sumasa mansren ifnau kokame. Jauh subah.